Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pemeriksaan pada komponen motor starter. Nah, untuk langkah yang pertama ini adalah pembongkaran komponen dahulu. Oke, untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan kontinuitas antar segmen pada komutator. Nah, ini yang disebut dengan komutator. Nah, alat yang digunakan adalah avometer atau multimeter. Nah, untuk multimeter ini kita posisikan pada selektornya diposisikan pada ohm kali 1. Nah, kemudian kita cek ini berhubungan apa tidak. Berhubungan. Tapi kalau untuk mengukur atau untuk memeriksa kontinuitas ini tidak perlu dikalibrasi multitesternya. Nah, sekarang untuk pemeriksaan antar segmen pada komutator itu adalah yang sini. Ini komutator. Ini pada komutatornya terdapat alur. Nah, ini setiap alur ini memisahkan antar segmen. Nah, kita cek setiap segmen ini ada kontinuitas atau tidak. Oke, ini kita cek. Oke, ada hubungan. Ini mengetesnya ini harus seluruh segmen. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan kontinuitas antara komutator dengan bodi armatur atau disebut dengan ground test. Nah, pemeriksaannya caranya seperti ini. Komutator dihubungkan dengan bodi armatur. Nah, ini tidak boleh ada kontinuitas. Jika ada kontinuitas berarti akan terjadi konslet. Kemudian untuk pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan sirkuit pada fill coil. Nah, caranya kabel yang dari terminal C ini dihubungkan dengan sikat yang terdapat pada fill coil. Nah, ini harus ada kontinuitas. Ini tidak boleh terputus, karena jika terputus maka fill coil tidak akan menjadi magnet saat dialiri arus listrik. Untuk pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan hubungan atau kontinuitas antara sikat positif dengan fill coil, sikat negatif dengan fill coil. Nah, ini yang sikat positif ini tidak boleh terhubung atau tidak boleh terdapat kontinuitas dengan bodi fill coil. Nah, ini tidak ada kontinuitas. Kemudian kita coba yang negatif. Nah, ini ada kontinuitas. Ini yang negatif juga, ini ada kontinuitas. Ini yang positif, ini tidak ada kontinuitas. Nah, berarti ini sirkuit pada fill coil masih bagus.
Oke, kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan roda gigi pinion dan kopling starter. Nah, untuk roda gigi pinionnya kita cek ini sudah mengalami keausan, ini giginya miring, ini karena bergesekan atau bertabrakan dengan roda gigi flywheel. Nah, kemudian untuk pengecekan kopling starternya, ini caranya kopling starter dipegang, kemudian gigi pinionnya diputar ke kanan. Nah, ini bisa berputar. Kemudian kalau diputar ke kiri, ini tidak boleh berputar. Nah, ini masih ngancing. Ini berarti kopling starternya masih normal atau masih bagus. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada magnetic switch. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan kembalinya plunyer. Nah, plunyernya yang tengah ini saat ditekan kemudian dilepas, ini harus bisa kembali dengan sendirinya. Oke, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan sirkuit pada pull-in coil. Nah, pull-in coil itu terminal yang diperiksa kontinuitasnya adalah terminal 50 dengan terminal C. Nah, terminal 50 itu tandanya yang ada solderannya, terminal C juga ini ada solderannya. Oke, kemudian kita coba kita cek kontinuitasnya. Ini yang terminal 50. Kemudian ini yang terminal C. Oke. Ini ada kontinuitas, berarti sirkuit pull-in coil masih terhubung atau tidak putus. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan hole-in coil, yaitu yang kita periksa adalah terminal 50 yang ini dengan massa atau body magnetic switch. Nah, ini harus ada kontinuitas, berarti ini bisa disimpulkan hole-in coilnya masih bagus atau tidak putus. Ya, demikian tentang langkah-langkah pemeriksaan komponen pada motor starter. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.